muridin jadala aw mara syekhah. Setiap murid yang menjidal, apa arti menjidal? Mendebat. Ini persoalan keilmuan ya, knowledge atau kebiasaan ya. Kenapa guru saya begitu? Ya. Kenapa dia nggak jamaah sama kita? Ada yang begitu nggak? Kita disuruh jamaah, dia nggak jamaah. Mulai itu. Aumara syekhu, ya, dia mulai menggerutu syekhnya, ya, menentang syekhnya. Awarida waqtihi in kana min ahli waridat, ya, fa innahu sa'in fi qat'i mu'asyarati wa tarki musahabati. Atau mendatangi waktunya in kana min ahli waridat, ya, jika dia dari ahli waridat, fa innahu, sesungguhnya murid begini sa'in, sedang berusaha fi qat'i mu'asyaratihi, memutus hubungan dia. Mu'asyarah itu hubungan interaksi dia dengan gurunya, wa tarki musahabati, dan meninggalkan sohbat. Sohbat itu hubungan rohani guru dan murid. Wa kana bidzalikal waqt, pada saat itulah si murid kashifan li aurati, menyingkapkan auratnya, wa su'i fi'lih, dan menyingkapkan buruk sekali perbuatannya. Alhamdulillah saya diuji dengan banyak guru yang secara pandang awam itu jelek, tapi ketika bertanya ke dalam kolbu nggak ada yang jelek ya. Ini mumpung orangnya masih hidup, saya sebut aja Buya Kasril, kan tahu? Yang dulu nih, apalagi yang terus kita masuk ke Muhammadiyah, Khidriyah, Muzhari, apa macam-macam, itu banyak macam-macam tuh ujiannya. Itu konflik dengan ayah saya. Secara harfiah, ente kalau ayah debat sama orang lain, yang dibela siapa? Benar? Ya, gitu ya. Itu berat itu. Dan seumur-umur saya merasa sul adab saat itu waktu mengislah. Saya bilang, maaf Bu ya, maaf Pak, jangan anggap saya murid dulu, anggap anak. Jadi saya memotong sedikit bab murid dalam cuma 3 menit. Tapi sampai hari ini saya ingat. Ya boleh maafin. Untuk sekedar mau mengislah. Udah islah. Ternyata Allah nggak mau mereka bergabung lama. Ya. Saya tinggalin nggak guru? Enggak. Saya tinggalin nggak ayah saya? Ya dua-duanya ayah. Ini ayah surau, ini ayah di. Begitulah, nanti berguru ke fulan lagi, ada lagi ujiannya, berguru, begitu terus ya. Kalau ente mencoba mendebat ya, mulai mencari-cari kesalahan, kok begini ya, kok begini ya, kok begini ya, kalau udah mulai begitu berarti sedang memutus hubungan kerohanian. Dan itu konflik mereka bukan urusan thariqah loh, itu urusan khidmat ke surau. Ada perbedaan cara pandang di antara mereka, nah, itu bisa konflik. Sababi qat'il wuslah bainal abdi wa rabbih, sebab terputusnya hubungan wusul antara hamba dan Tuhan. Qala al-i'rad al-mutawali 'anillahi tabaraka wa ta'ala duna yatakhallalahu ruju'un ilaihi subhanahu wa ta'ala sababun ila qat'il waslah atau wuslah bainaka wa bainal haq. Berpaling yang mutawali, berturut-turut ya, berkelanjutan dari Allah tanpa engkau kembali dalam celah-celah waktunya. Sababun ila qat'il wuslah bainaka wa bainal haq, itu menjadi penyebab terputusnya hubungan wusulmu antara engkau dan Allah. Udah paham belum tuh? Belum? Kita kasih contoh ya. Hati yang berpaling dari Allah, baik dengan maksiat, baik dengan buruk adab, antum buruk adab nih, terus tidak memperbaikinya,
Antara adab ini dengan adab itu nggak ada perbaikan, nggak ada kesadaran. Antara maksiat A dan maksiat B itu tidak ada kesadaran. Duna ayatakhallalahu ruju'un ilaih, tanpa ada kesadaran untuk kembali di antara dua pekerjaan itu, dua maksiat, dua berpalingnya hatimu, dua kali berpaling. Antara dua itu ada nggak pikiran mau balik? Jika engkau tidak berpikir balik atau tidak ingin balik, itulah sebab engkau terputus secara mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sederhana, kita ini bukan nabi, sepakat? Maka seperti kita, mungkinkah melakukan kesalahan? Ini bukan menghibur diri, tapi ini sedang memanjakan diri. Karena aku bukan seorang nabi ya Allah, aku tidak engkau jaga dari kemaksiatan sebagaimana engkau menjaga para justru inilah cara engkau menurutku ya Allah, kira-kira gitu, untuk mengingatkan aku kepada engkau. Karena kalau ada orang taat terus dia lupa, dia ngerasa sok soleh, maka dicelupkan sesekali kepada zulumatul isyan, ya, kepada kegelapan maksiat, supaya apa? Perasaan kepedeannya itu hilang, ya, kepedean sok sucinya itu hilang. Barsisa itu nggak bisa diperbaiki. Tapi orang yang membunuh 100 orang itu, dia di antara membunuh dan membunuh rujuk, dia ingin kembali, benar nggak? Ini yang dibuka di kitab ini. Barsisa, dia dari maksiat dia ke maksiat, dia nggak ada kepikiran mau balik, dia cuma ingin berpikir nyelamatin diri, dia nggak ketahuan maksiat. Itu barsisa. Barsisa ingin selamat, tidak disebut pemaksiat karena terkenal sebagai orang soleh. Dia malu dipandang orang, berbeda dengan pembunuh 100 orang. Selesai dibunuh 1 orang, dia nangis lagi, ya Allah, membunuh 1 orang lagi, ulama lagi gue bunuh, katanya. Dia pengen balik, setiap kali dia maksiat dia pengen balik, setiap kali maksiat dia pengen balik. Ini yang disebut Syekh Ibn Arabi, orang itu pengecualian. Dia di antara maksiat dengan maksiat ada kesadaran ingin balik. Itulah asbabnya orang ini husnul khatimah. Maka ini busyra lana walakum, ya, ini kabar gembira untuk kita semua. Ini bukan nyuruh ente maksiat, bukan. Seandainya itu terjadi sama kita, antara satu maksiat ini ada orang nggak sanggup menahan kemaksiatan dalam dirinya, ya, akui saja. Ada masa antum nggak sanggup loh nahan maksiat mata, atau maksiat telinga, atau maksiat lisan, atau maksiat kolbu, bahkan maksiat di bawah perut. Ada masa-masa itu, tapi setelah selesai dia muncul penyesalan, dia ingin balik, ya Allah jangan matikan aku dalam maksiat. Doalah begitu, ya. Apa doanya? Jangan matikan aku dalam maksiat. Betapa hinanya kalau Allah matikan seseorang dalam maksiat, ya. Kalau antum buat maksiat, malu nggak ketahuan sama orang? Kenapa malu? Orangnya lihat nggak? Kan nggak. Allah pernahkah tidak lihat? Pernahkah Allah tidak lihat kita maksiat? Kenapa nggak malu? Itu tanda yakin kita kurang bertuhan. Paham di situ, ya? Nah, ini yang dididik oleh murid-murid, oleh guru-guru itu kepada muridnya. Fahdhar wa kun ma'ahu hadiran ala bisati adabis syariah. Maka berhati-hatilah, wa kun, waspadalah, dan kun, jadilah kamu, adalah kamu bersamanya, hadiran, selalu hadir hatimu, ala bisati adabis syariah, menerapkan adab syariat. Itu adab lagi, ya. Naziran bi'ainil haqiqah, memandang dengan pandangan hakikat, litakuna jami'an, zahirnya amalkan syariat, batinnya pakai pandang hakikat. Pada hakikatnya siapa yang menggerakkan? Nah, ini coba menggerakinnya. Kalau kita ngelihat ada orang maksiat, suruh masuk. Kalau kita ngelihat ada orang maksiat,
Coba kasih pertanyaan dalam hati. Apakah itu terjadi dengan izin Allah atau tidak? Ini pertanyaan hakikat. Itu pertanyaan, maka tiada satu terjadi kecuali dengan izin. Tapi apakah semua izin Allah ridha Allah? Ini akidah Ahlussunnah. Tidak semua yang Allah izinkan terjadi itu Allah ridhai. Maka pertama yang dilakukan, minta ampun. Ya Allah, ampuni aku yang sempat benci kepada orang itu. Terus yang kedua apa? Lindungi aku dari melakukan kemaksiatan seperti orang itu. Dan yang ketiga, ya Allah, selamatkan dia, selamatkan aku dari kemaksiatan. Tuh, doain orangnya. Gitu adab kalau ngeliat orang maksiat. Mau bukan gini, ahli neraka semua ini, ente ahli nar semua ini, gitu. Kayak sok suci aja. Siapa yang tahu akhir orang bermaksiat itu pasti maksiat? Ada yang tahu? Siapa yang tahu akhir dari orang taat itu pasti ahli surga? Ada yang tahu? Gak ada jaminan. Ya. Maka pada pandang hakikat kita memandang izin Allah, tapi pandang syariat kita berdoa kebaikan, ya. Wa an taqwi fataratan taratan yashfa hadhihi fi hadhihi fa illam taqwi fala khaira fika albattah. Dan engkau berlatihlah memperkuat dirimu sedikit demi sedikit sehingga dia berlipat, yashfa, ya. Hadhihi fi hadhihi, berlipat. Fa illam taqwi fala khaira fika albattah. Jika kamu tidak kuat, maka tidak ada kebaikan sama sekali padamu. Apa itu? Latihan adab. Latihan adab. Sama nih buya-buya nih kalau mentalkin, coba tanya beliau nih. Mentalkin, merasa dirinya yang mentalkin langsung gagal talkinnya. Tapi kalau mereka mentalkin, kan dimulai syahadat. Itulah hebatnya syahadat. Saat itu mereka merasakan peran Allah dalam mentalkin. Yang ditalkinkan nama Allah itu nama Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Yunal. Apa urusannya mereka itu kan? Maka yang punya kepentingan memasukkan namanya kepada kolbu hambanya siapa? Allah. Berarti kita berserah kepada yang punya nama, itulah adabnya. Duh, bocil-bocil ya. Qatlul amal fid dunya, membunuh angan-angan terhadap dunia. Wah, berat sekali nih ya. Emang berat? Berat nggak? Berat kalau ada cinta dunia. Kalau nggak ada cinta mah gampang. Ente nggak cinta sama yang di tangan tuh, bukunya nggak senang, aneh minta, pasti mau, ya kan? Tapi kalau cinta, tar dulu kan gitu. Ada orang minta duit sama kita nggak cinta duit pasti ngasih. Tapi kalau senang sama duit, ngasih 2.000 aja, suuzonnya sampai 20.000. Ini pasti dipakai bikin narkoba nih, ngasih 2.000 nuduh orang narkobaan. Allahu Akbar, ya. Apalagi ngasih tukang parkir, kan, walaupun secara undang-undang mereka ada urusan dengan pemerintah, ya kan, nggak ilegal semua kan itu. Tapi adab hakikat nih. Saya bukan lagi membela tukang parkir loh ya. Mereka itu kan juga nyari kesempatan karena pekerjaan itu kurang. Terus mereka nyari pekerjaan yang kira-kira mungkin ini orang nggak semua hebat parkir, kita uruslah parkir ini. Terus ente ngasih cuma 2.000, suuzon sama dia nih pemabok nih gitu. Ya, ngasih 2.000, nuduh orang mabok pakai 2.000, mana ada. Bisa mabok pakai 2.000 ya? Pakai cimong. Bukan cimeng ya. Allah. Kullu murid alqa amalahu faqad qatalahu. Kapankah seseorang membunuh angan-angannya? Nggak perlu ente benturin kepala dan bakar rumah, nggak seperti Imam Sya'rani disuruh bakar kitabnya. Itu karena guru dia seorang Khadiriyah. Nabi Khidir kalau ngajar murid tuh hakikat tuh mesti dizohirkan. Itu Nabi Khidir kalau ngajar.
Kalau satu perkara hakikat yang batin, yang tadinya main di alam batinnya, itu dizohirkan di alam syariat. Makanya Nabi Khidir bunuh anak kecil, kan itu hakikat yang dizohirkan. Sayyidi Ali Al-Khawas sering dia, kalau bahasa kita, berjirim khidriyah, Bu ya. Apa kata dia? Kamu kalau mau berguru, mau kenal Allah, bakar semua kitabmu. Itu bukan dia lagi ngomong, Bu ya. Udah minjam kalam-kalam khadiriyah itu. Padahal buku, satu kitab itu bisa bikin satu rumah. Satu kitab zaman dulu itu segini bisa bikin satu rumah mewah. Karena raja-raja dulu kalau ada orang buat satu kitab, itu langsung dikasih 1000 dinar, 100.000 dinar satu buku. Jadi penulis-penulis buku zaman dahulu, Masya Allah, kaya-kaya ya. Kullu murid, setiap murid alqa amalahu, yang melempar, membuang angan-angannya, faqad qatalahu, dia telah membunuh angan-angan. Gimana caranya melempar angan-angan? Angan-angan itu muncul karena kita cinta dunia, dan cinta dunia itu hanya bisa kalau itu di-cut dengan kematian. Itu sebabnya perintah Nabi, zurul kubura, ziarahilah kubur. Kalau bagi Imam Ghazali, kubur itu dadamu. Kolbu yang tidak pernah nyebut nama Allah, itulah kuburan. Kita baru buka berapa persen kolbu kita, Bu ya? Jangan-jangan masih banyak kuburan di dalam. Makanya horor. Kalau tinggal di kuburan nyaman nggak? Kalau ya saya tinggalin di kuburan nih, ya kita bawa pakai bus, kita taruh di situ tuh. Aneh nggak? Antum orang hidup takut main di kubur, aneh kan? Nggak waras kan? Tapi Nabi mengatakan, zurul kubura fa innaha tudzakkirul maut. Kamu jenguklah, ziarahilah, tengoklah kubur, karena memandang, berziarah ke kubur dapat menjinakkan hatimu. Tudzakkirul maut, mengingatkan kematian. Itu yang disebut qatlul amal. Maka Buya, tolong sekali sebulan majelis kita ziarah kubur, ya, ke Habib Hussein Luar Batang, Empang, ya, atau sesekali ke kuburan yang orang gak kenal, ya, tapi banyak-banyak baca di kursi itu aja, kesurupan nantinya di sana. Ziarah, harus masih ziarah kita sekali sebulan lah, ya, harus ada yang ziarah. Jangan rombongan gitu dibagi, bagi, Bu ya, ya, ntar itu bagian dari Hayatul Irsyad ya, bagi lebih ya, ntar buat, mesti ada kuburan. Untuk apa? Untuk mentalak dunia, biar kuburan di sini nggak banyak, ya, karena kuburan di sini masih sangat luas, talqin zikirnya belum terlalu mendalam, akhirnya kolbu kita jadi horor, ketemu kita jadi orang kayak takut gitu. Kuburan itu dirindukan atau tidak dirindukan? Kenapa kolbu para guru itu dirindukan? Karena kolbu guru raudatun min riyadil jannah. Jika majelisnya guru adalah taman surga, maka spirit yang nyangkul surga itu siapa? Yang nyangkul taman surga, itulah syekh. Maka asy-syekh alladhi ya'mal fi mazari' fi riyadil jannah, guru itulah yang menggarap taman-taman surga. Apa bedanya hutan dengan taman? Hutan itu belantara, tidak diatur. Kalau taman diatur, ini bunga di sini, ini jalan di sini, ini pohon buah, ini pohon hias, diatur oleh guru sehingga indah. Tapi kalau antum pengen majzub, silakan ke hutan belantara, no, ya. Ya, orang-orang majzub itu kan belantara tuh. Memang begitu kolbunya. Tapi mereka punya kekayaan luar biasa yang nggak dipunya oleh orang di taman-taman. Coba rindu ke taman apa rindu ke hutan? Ke taman. Ini orang lupa semua. Nabi mengatakan, jika kamu melewati taman-taman surgawi, maka petiklah. Orang hanya mau memetik, tapi dia lupa siapa yang menanam di situ. Ya, siapa yang bercocok tanam di taman-taman surgawi? Itulah syekh, mursyid. Mursyid itulah yang nyangkul di situ, dia mupuk di situ. Kalau gurunya banyak, kalau yang nanam banyak, maka tamannya tambah luas.
Maka saya bilang ke beliau-beliau ya, yang buya-buya ini, buya bisa buat taman sendiri buya, tapi kecil. Tapi kalau kita mau mengamalkan hadis Nabi, alaikum bil jamaah, buatlah kerja jamaah. Insya Allah Riyadul Jannahnya tambah luas, tambah luas, tambah luas. Insya Allah. Oh, jangan begitu dong. Saya akan ditegur sama teman saya dulu. Kamu Ar-Razi, saya kan khidmat di pesantren itu agak lama. Karena saya setelah doktor, saya nggak mau keluar sampai 2 tahun. Gitu adab saya ya. Sama teman ngomong gini, teman nggak tahu dari mana dia dulu. Ya, cuma teman kita lah 4 tahun nyantri. Ente di kalangan singa tetap aja bukan raja. Jadi sesama singa nggak keren. Keluar. Dia bilang gitu, gaya bener kan? Dia motivator tuh dia. Buat pesantren sendiri, keluar dari pesantren kayak Syekh ente. Guru saya waktu itu masih hidup. Setelah guru saya meninggal dia ngomong lagi. Dia nggak tahu alasan kita masih di sana kan. Dia cuma ngomong gini, ente ini masih bertahan aja. Ya, kalau ada domba, dia sendiri, dia keluar dari tempat singa, dia jadi raja loh katanya. Tuh, kayak gitu ngomongnya. Jadi dia selalu analognya kepada singa turun ke domba. Oke, coba antum perhatiin. Berarti tidak semua orang bikin pesantren itu karena Allah. Banyak orang bikin pesantren, zawiyah, surau, majelis zikir, majelis tarekat, majelis salawat, bukan karena ingin membesarkan Allah, tapi ingin membesarkan dirinya, aku. Ya, ini yang kemudian disebut oleh beliau, ya, qatlul amal. Ini al-amal, angan-angan itu yang paling bahaya. Maka beliau katakan, kullu murid alqa amaluhu faqad katalah. Angan-angan antum ingin masyhur, ingin terkenal, ingin jadi mursyid atau atunya, ingin jadi apa, itu dihajar. Qatalah. Dan akullak satakun min as'adin nas wa afrahihim wa as'adihim, ya, wa aktsarihim talazzuzan bihadhil hayat. Jadi orang yang gak punya obsesi begitu-begitu, batin dia tuh bahagia. Ya. Saya terganggu tuh, abis teman saya ngomong gitu, ya juga ya, gue di sini jadi guru-guru aja ya. Tapi orang lupa, ruhul ma'had itu ada pada guru, benar nggak? Coba ruh ente kelihatan nggak? Ruh itu nggak perlu kelihatan. Yang perlu kelihatan tuh pergerakan kita yang perlu kelihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doain kami ini supaya tetap ikhlas ya. Ya, semoga apapun konflik, apapun ujian yang kami hadapi tetap Allah jaga ya. Amin ya rabbal alamin. Ini udahan apa lanjut? Wa man qatala amalu fid dunya wajadahu kamilan nash'ah hasanal hay'ah fi daril akhirah. Siapa yang telah membunuh angan-angannya mencintai dunia. Tadi dunia apa aja tadi? Ya, kalau dunia itu saya bagi 2 aja. Materi, imateri. Materi, duit, rumah, kendaraan, pengikut. Imateri, popularitas, dicintai orang. Maka orang-orang seperti ini yang disebut jadi figur, takut kalau dibenci orang. Maka dia perlu membuat pencitraan supaya dia tidak dibenci orang. Karena Tuhan dia bukan Allah, Tuhan dia adalah fansnya. Nauzubillah summa na'udzubillah ya. Kalau bab ini insya Allah beliau prosesnya sudah selesai lah ya. Tapi kan kita nggak tahu lah ke depan gimana. Kita berdoa saja semoga Allah bantu semua. Amin ya rabbal. Kalau berhasil begini, wajadahu kamilan nash'ah. Dia akan mendapati dirinya berkembang sempurna. Ya, hasanal hay'ah fid daril akhirah, dan kondisinya sangat ideal di negeri akhirat. Yusarru bihi hina yahzan bihi man ja'alahu fid dunya imaman fattaba'ahu. Hal-hal yang orang sedih dia senang biasa aja. Ya. Coba
Ente mau ke Yaman nih pengen dapat LC, mau ke Al-Azhar pengen dapat LC bu ya, ya di sini dapat LC bu ya. Ya, mau ke luar negeri pengen dapat gelar PhD gitu. Ya ntar juga kejar-kejar di Ciputat, ya kan, kena macet lagi. Ya. Kayaknya gengsi gitu ya. Jadi kalau antum sudah mentalak dunia, orang sedih karena kehilangan itu dia nggak sedih. Stres karena dikata-katain urusan dunia dia biasa aja. Ya, habis ini masih suka stres nggak nih? Kalau lupa ngaji ini lagi, ya. Insya Allah ya, insya Allah urusan apa aja biasa aja. Itu angan-angan dunia kita. Maka jangan terlalu perfeksionis dalam hidup. Perfeksionis itu bagian dari angan-angan fit dunia. Coba yang kenal sama Aneh dari dulu, Aneh orang perfeksionis nggak? Betul nggak ya? Dulu yang pernah jadi mahasiswa, yang makalahnya terbang beberapa kali gitu. Karena guru kita ada separuh perfeksionis, ya. Kalau kita salah nulis sedikit dirobek sama dia, apalah ini kata kita. Ya, masih mending tuh agak berkurang ya. Ada yang hilang tuh, nggak mau nemuin kita sama sekali. Baik, satu lagi atau dua lagi. Qala idza ayanta amran fakatamtahu fa anta aminun wa in kana hasanan wa in zananta amran fa ashhartahu fa anta khaunun. Jika engkau ayanta amran, menjelaskan suatu atau menzahirkan suatu perkara, suatu urusan, fakatamtahu, lalu sebaliknya malah engkau menyembunyikan, fa anta amin, maka engkau adalah pemegang amanah, wa in kana hasanan, ya. Wa in zananta amran fa ashhartahu fa anta khaun. Jika engkau berasumsi terhadap sesuatu, fa ashhartahu, masih asumsi, udah langsung buat status, udah langsung bikin video baru di YouTube, kan sekarang begitu ya. Fa anta khaun, kamu pengkhianat walaupun public figure. Kita sudah lihat orang yang dia sebut sekarang, dan semoga kita nggak masuk ya. Ya, insya Allah. Tapi kita tuduh diri kita khianat ya. Wa in adat ala man dzakartahu minhu manfaatun, ya, jika kembali manfaat kepada orang yang engkau sebut itu darinya, fa alika bihifzil asrar, maka hendaklah engkau menjaga rahasia. Fa innahu min syamil umana al ahrar, karena itu adalah sifat daripada orang yang memegang amanah, ya, yang merdeka. Wa tasattar min al-amah mastata'ta hatta la ta'rif bi maqamik. Tutuplah makommu sehingga orang enggak tahu dirimu siapa. Tutuplah dirimu sehingga orang tidak tahu makommu apa. Jadi kalau ada orang cerita makom, ya tahan-tahan aja lah. Ya paling boleh yang dibuka yang kita buka, kayak syahadat, haikal ma'arif itu boleh dibuka ya. Lepas dari itu apa yang kita rasakan waktu membaca nggak usah dicerita. Pengalaman batin saat kita berzikir, riyadhah suluk nggak usah diceritain. Biarlah orang cerita makomat dia, ya. Tapi ada saatnya kalau guru menceritakan satu makomat, itu berarti dia lagi ada bab yang sedang diajarkan untuk memberikan penjelasan, itu lain cerita. Gimana mau jelasin makomat kalau belum melewatinya? Kan mustahil, ya. Maka itu adab ya. Kalau ada bab nggak konek-konek, tinggal aja. Gak usah dipaksa. Kata tasawuf ini kan bukan bab kritis, bukan bab terjemahan kata, dia bab zauk. Nggak nyampe zauknya udah, saya nggak tahu, lanjut aja gitu. Dan nggak masalah, kitab tasawuf boleh begitu. Ini yang dirasakan oleh beberapa penulis barat. Apa kata mereka? Kok kitab Futuhat itu nggak sistematis ya? Emang nggak sistematis, dia zauk. Apa yang terasa oleh Ibn Arabi itu yang ditulis. Kadang-kadang yang dirasakan paragraf A itu udah beda di paragraf B, ya nggak ada masalah.
wa azhir lahum minka ala qadri i'tiqadihim fika. Maka zahirkan kepada orang yang ada bersamamu sebatas keyakinan mereka terhadapmu, jangan di atasnya. Al-Imam Abu Hanifah, cuma Abu Hanifah antum gak ikut, gak kuat kali ya. Abu Hanifah itu dia hanya menghidupkan separuh malam. Pas lagi jalan, ternyata di pojok itu ada orang lagi duduk-duduk di warung, kira-kira ngomong, kalau Abu Hanifah mah dia setiap malam gak tidur, dizikiran terus, kedengeran sama Abu Hanifah. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, bantu aku supaya lebih baik daripada yang mereka bayangkan. Maka sejak hari itu dia tidak pernah lagi tidur malam hari kecuali bertahajud. Abu Hanifah. Dan dia menganggap orang itu berkalam pasti izin Allah, pasti itu teguran dari Allah. Kalau dalam Thariqah Khidriyah itu disebut, itu namanya wasaya khadiriyah, wasiat-wasiat Khidir. Kadang lewat orang, kadang lewat musuh, kadang lewat teman, kadang lewat preman, begitu, macam-macam. Itu yang disebut dalam Khatmul Aulia al-muhadatsah al-khadiriyah, dialog Khidir. Fa in araita 'ala al-halati al-muhawarah li ma'rifatihim bika wa ma zada 'ala dhalik fa munakkarun indahum wa malun 'aidun 'alaihim, ya. Jika kamu menampilkan sesuatu maqamat yang mereka tidak fahami, ya jangan salahkan kalau ada yang inkar, gitu maksudnya. Kita jelasin yang ada aja masa ingkar, apalagi yang di atas itu. Fa innal muslima qalilun aziz, karena orang yang mentaslim itu nggak banyak. Musallim harusnya, atau muslim, aslama yuslim, boleh lah. Orang yang akan menerima itu sedikit sekali. Aziz jarang, yang menerima makomatmu itu jarang, ya. Lalu dibacakan surat An-Nisa, fala rabbika la yu'minun, ya. Ya, barangkali itu teman-teman semua. Oh, ini kita loncat dikit, mau nggak? Biar cepat usulnya. Mau cepat usul? Loncat dikit lah, halaman 40. Sabab futuh, sebab dibukakannya pintu ma'rifat bagi murid. Mau? Emang antum doang yang mau, kita juga mau. Kullu murid yu'ashirul adad fahuwa fi idbar. Ini kaidah. Seorang murid jika dia bergaul dengan lawan dari kebaikan-kebaikan, lawan dari Nur Muhammad SAW, lawan dari sifat-sifat Anbiya, Mursalin, Arifin, fahuwa fi idbar, maka dia akan di belakang, dia nggak masuk, tertolak maksudnya. Fa in asharal amsal fahuwa fi ghaflah. Jika kamu hanya berkawan dengan orang yang satu makom, bertemannya sama ya satu tabiat, fahuwa fi ghaflah, nanti kamu asik dengan kebiasaan sesamamu, disebut ghaflah, kamu akan lalai. Coba sesama suka main PS, ente main PS. Sesama suka buka WA, baru duduk bukannya ngobrol maka WA. Sesama penikmat YouTube, baru duduk sudah nonton pasang telinga, udah gak denger lagi siapa-siapa. Fi ghaflah, kamu akan ya. Fa in ashara nafsahu fa huwa fi hairah. Jika dia hanya berinteraksi dengan dirinya sendiri, maka dia akan mengalami kebingungan yang tidak ada ujungnya. Wa in ashara rabbahu fa huwa fil hijab. Siapa yang beramusyarah langsung kepada Tuhannya, maka dia akan terkena hijab, terbakar hijab. Itu yang orang gila hakikat dia. Yang muasyarah langsung ke Tuhan.
Ya langsung dia kemudian, ini mah Tuhan ya Allah nih. Ya, jangan juga langsung. Wa in asyara syaikhahu futihat lahul abwab. Tapi jika dia berinteraksi, bersohbat, berkhidmat, berguru kepada syekh mursyidnya, futihat lahul abwab, Allah akan bukakan pintu hadrah ilahiyah. Gimana? Wa yussirat lahul asbab, maka asbab untuk sampai usul kepada Allah, Allah mudahkan. Kalau belum berguru, zikir 1000 berat gak? Setelah berguru, Buya Al-Domi bilang zikir 1000 langsung dikerjain malam ini. Betul gak? Dan sekarang semua talqin ke beliau bertiga ya. Jadi jangan minta ke saya lagi. Semua talqin sekarang diribat ke Buya Al-Domi, Buya Asfi, Buya Yunau ya. Kecuali saya lagi mampir gitu ya, menemani beliau mentalkin ya. Harus bagi-bagi tugas karena tugas kita banyak sekali. Ada bab talqin, ada bab ta'lim, ada bab ta'rif, ada khidmat, ada macam-macam ya. Dan ya kita lama megang itu semua. Saya sendiri aja megang itu semua tuh, mulai dari bab dakwahnya, ta'limnya, talqinnya, khidmat, semua kita sendiri. Masya Allah ya. Ya. Kayak gitu juga masih disebut sesat Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Wa tajalla lahu ismuhul wahhab. Kalau orang mau berguru, dia tundukkan egonya, dia berguru, maka Allah bertajalli kepadanya dengan namanya Wahhab. Apa arti Wahhab? Yang maha menganugerahi, pemberiannya tanpa pamrih, tanpa batas, suka-suka Allah ngasih ya. Wa qala hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab ya. Inilah anugerah kami, anugerah untuk kami, maka famnun, limpahkanlah ya, atau tahanlah tanpa hisab. Jadi gimana? Tetap berkawan dengan kawan, tapi kawan yang sudah seirama ya. Jangan juga kemudian memandang diri ya, stres. Jangan terlalu membawakan diri kalau berkawan ya, itu ego ya. Pengen dihargai ya, gak usah pengen dihargai. Makan hati. Saya makan hati kalau saya pengen dihargai beliau-beliau ini dulu ya, sebelum ngerti itu ya. Apalagi beliau nih kaget nih tuh kalau pulang kampung ke Padang, gaya orang Jawa, Banten, Betawi sama orang Padang beda nggak Bu ya? Beda. Kalau orang Padang salaman tuh lagi berdiri, Bu ya sini ya, foto dulu kita dipegang-pegang 5 kali, dibolak-balik gitu. Bagi dia itu bab cinta ya, mau gimana lagi ya, mau kita marah ya, orangnya lagi cintanya begitu kata dia ya. Bapak-bapak Bu ya, kadang emak-emak begitu, aduh astagfirullah. Astagfirullah, mending yang bening-bening. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Jadi kita kalau pulang Bu ya, jangan pakai adab orang sini Bu ya, stres Bu ya. Oh, orang ini kurang ajar ini ya. Kurang adab nih sama kita nih Bu, jangan begitu ya. Stres kita ya. Oke, barangkali itu semoga Allah Ta'ala mengajarkan kita adab ya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, salli ala Sayyidina Muhammad khaira man addabtahu wa bi'adabika alaihi fa'addibna bilutfika ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, dengan kelembutan adab yang Kau berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW, maka didiklah kami ya Allah dengan kelembutan adab-Mu ya Allah, dan izinkan batin kami, kolbu kami, jiwa kami, ruh kami sanggup untuk menerimanya ya Allah. Ya Allah, la tamhu asma'ana fi diwanil iradah. Ya Allah, jangan pernah Engkau hapus nama kami dari daftar murid-murid yang Kau ridai. Jangan pernah Engkau hapus nama kami dari daftar umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, in asa'na al-adab ala masyaikhina fastur auratina wa'afu anna
Ya Allah, jika kami pernah salah adab kepada guru-guru kami, mohon ya Allah, izinkan kolbu para guru kami memberikan rasa maaf kepada kami. Jika kami buruk adab kepada Nabi Muhammad SAW, jangan jadikan beliau kemudian tidak memberi syafaat kepada kami. Allahumma ya Allah, in as'atal adab ala ikhwanina wa akhawatina, jika kami pernah buruk adab kepada sesama kawan kami sehingga kami kemudian merasa sakit hati, fashfi qulubana ya Allah, maka sembuhkan hati kami ya Allah. Dan ke depan ya Allah, jangan jadikan kami memandang hanya kepada diri kami, tapi izin kami memandang kepada Engkau ya Allah, melalui kolbu baginda Nabi Muhammad SAW, melalui kolbu guru-guru kami yang mulia. Allahumma ya Allah, kama hassanta Jamal al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau membaguskan keindahan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, maka baguskanlah adab kami, baguskanlah adab kami. Wastur aurati syuyukhina anna, ya Allah, jangan izinkan kami memandang ada aib pada guru kami, sebagaimana doa Imam Nawawi, doa guru-guru kami ketika mereka berguru kepada masyaikhnya. Ya Allah, jangan sampai mata kami, pikiran kami, batin kami menangkap ada aib pada guru kami. Ya Allah, kami tidak mengkultuskan guru-guru kami, tapi Engkau mengajarkan agar berbaik adab kepada guru-guru kami. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Guru-guru kami itu mereka yang orang yang Engkau angkat derajatnya ya Allah. Engkau telah angkat tapi kami menghinanya ya Allah. Engkau telah angkat tapi kami tidak menghargainya ya Allah. Fa'fu anna waghfir lana, mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa adab kami ya Allah. Allahumma bi asma'ikal husna, bi asma'ikal husna, dengan nama-nama Engkau yang indah, maka cahayailah diri kami, jiwa kami, kolbu kami, sehingga batin kami melahirkan adab-adab yang seindah nama-nama Engkau. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina